Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini Srinengsi dengan nomor NIM-nya 22060377. Saya adalah seorang mahasiswi IKIP Siliwangi, ambil program studi PGSD. Saya di sini akan membahas tentang modul ajar. Yang akan saya bahas di sini tentang modul ajar kurikulum Merdeka fase A, di mana fase A ini adalah untuk sekolah dasar kelas 1 dan 2. Di dalam modul ajar tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita bahas ya. Di dalamnya mungkin ada yang namanya itu CP, capaian pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran, dan juga ATP. Sekarang CP, apa itu CP? CP adalah capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangannya, yang dimulai dari fase pondasi PAUD. Di dalam CP terdapat 4 komponen, diantaranya rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan yang keempatnya capaian pembelajaran setiap fase. Selanjutnya ada TP. TP itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya membuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Yang nomor 3 di sini kita ada ATP. Apakah itu ATP? ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk menyusun perangkat ajar. Berikut ini saya akan memberikan contoh modul ajar kurikulum Merdeka pada fase A untuk anak sekolah dasar kelas 1. Silakan disimak ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat modul ajar kurikulum Merdeka. Yang wajib diketahui oleh guru adalah, pertama, kita akan membahas dulu ya, modul ajar itu apa sih? Nah, modul ajar kurikulum Merdeka itu secara umum dapat diartikan sebagai dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum Merdeka. Modul ajar kurikulum Merdeka sendiri memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga penyusunannya cukup berbeda dari pembuatan RPP biasa. Nah, di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ada beberapa yang wajib kita ketahui, bahwa di dalam modul ajar itu ada susunan atau harus terdapat seperti analisis kondisi serta kebutuhan guru, murid, dan satuan pendidikan. Nomor satunya. Yang keduanya, harus ada identifikasi dan penentuan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiganya, harus mempunyai alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, penyusunan modul ajar. Kelima, pelaksanaan rencana pembelajaran. Dan yang keenam, tindak lanjut dan evaluasi. Untuk modul ajar yang akan sekarang kita bahas ini adalah modul ajar di fase A. Modul ajar fase A itu
diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 1 dan 2. Secara substansi, fase A ini berbeda dengan fase pondasi. Jika pembelajaran pada fase pondasi belum berbasis mata pelajaran, maka pembelajaran pada fase A sudah berbasis mata pelajaran namun masih bersifat tematik. Nah, kita sekarang akan melihat contoh modul ajar untuk fase A atau biasa ada di kelas 1 dan 2. Ini temanya Bhinneka Tunggal Ika. Panduan proyek profil pelajar Pancasila yang disusun oleh Irfan Nurhakim. Nah, di sini ada judulnya ya. Topik yang diusulkannya mau apa? Kalau di sini berdamai dengan diri atau happy jadi diri sendiri. Terus terdapat permasalahan. Permasalahannya di sini masih banyak peserta didik yang minder dan tidak menerima dengan dirinya sendiri. Peserta didik mengenali dirinya sendiri, asal, suku, agamanya sehingga bisa menerima perbedaan orang lain. Relevansi proyek dengan topik ini bagi sekolah. Mengapa topik ini perlu diangkat dalam proyek? Apakah proyek ini relevan untuk semua jenis sekolah? Banyak peserta didik yang tidak tahu bahkan minder dengan identitasnya, sehingga perlu untuk memulainya dari diri sendiri sebelum pada orang lain. Elemen dan subelemen. Di sini kita akan membahas tentang elemen dan subelemen. Jadi ada 5 elemen kunci, yaitu beriman, bertakwa, ada PEG 3 dimensi, elemen, dan subelemen. Profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada negara. Di sini kita akan melihat elemennya itu adalah akhlak pribadi. Jadi, akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian peserta didik kepada dirinya sendiri. Dan subelemennya adalah selalu berupaya mengembangkan dan mengintrospeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik Indonesia bersikap jujur, adil, rendah hati, bersikap serta berperilaku dengan penuh hormat. Elemennya misalnya ke akhlak kepada manusia. Nah, kalau elemennya akhlak kepada manusia, berarti subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Kalau elemennya mandiri, subelemennya regulasi diri, percaya diri, resilient, dan adaptif, pemahaman diri dan situasi, mengembangkan refleksi diri. Selanjutnya ada rumus pembelajaran. Rumus pembelajaran pada pembelajaran proyek profil Pancasila ini, kita akan menggunakan experiential learning rumus ARKA. ARKA ini adalah singkatan dari A. Aktivitas, R. Refleksi, K. Konsep, dan A. Aplikasi. Apakah aktivitas itu? Aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang tema yang diangkat. Refleksi, proses menggali makna dari aktivitas yang dilakukan di awal. Konsep, mengikat makna menjadi poin-poin inti pembelajaran. Aplikasi, menerapkan inti pembelajaran pada kehidupan nyata. Apapun konsep yang akan disampaikan, gunakanlah rumus ini agar konsep dapat dipahami dengan lebih menyenangkan. Selanjutnya, kita akan melihat dan membuat daftar isi. Yang pertama, tadi aktivitas kesatunya menggambar diriku, aktivitasnya festival. Nah, sekarang simbol-simbol yang harus kita ketahui ya. Simbol ini adalah menunjukkan waktu, ini menunjukkan alat dan bahan, ini menunjukkan objektif atau tujuan aktivitas, dan gambar ini menunjukkan tips.
Aktivitas 1, menggambar diriku. Nah, waktunya adalah selama 2 jam. Nah, ya. Nah, sekarang kita bisa mencoba menerapkan kepada anak-anak bagaimana beraktivitas dengan judulnya adalah menggambar diriku. Nah, kita bisa menerapkan kasih kertas, kita menyuruh untuk anak-anak untuk membuat diri sendiri. Ya, mencoba untuk membuat diri sendiri karena anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu kan masih belum paham ya. Jadi biarkan mereka berekspresi atau berkreasi membuat dirinya seperti apa dalam bayangannya gitu. Nah, ini waktunya 15 menit menggunakan kertas HVS sebanyak siswa yang ada, alat tulis dan pewarna. Ini pelaksanaannya. Guru mengawali sesi dengan membagikan kertas yang sudah ada template gambar kepada peserta didik. Setiap peserta didik harus menggambar diri mereka masing-masing sesuai dengan fisik, warna favorit, juga hobi. Selain yang disukai, tulisan juga hal yang paling tidak disukai. Biarkan mereka menggambar dengan riang ya. Setelah selesai, mintalah setiap siswa bercerita mengenai gambarnya kepada teman sebangkunya. Nah, sekarang merefleksi. Setelah sesi sharing, tanyakan hal berikut ini pada peserta didik. Apa hal yang paling kamu sukai? Adakah hal yang ingin kamu ubah? Apakah kekurangan yang kamu miliki perlu untuk kamu ubah? Arahkan peserta didik agar bisa mengubah hal-hal yang bersifat non-fisik, semisal sifat malas, pemarah, boros, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengarahkan bersifat yang tidak baik menjadi baik, atau yang sifatnya tadinya eh, kurang baik bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, tiga hal biar jadi diri sendiri. Guru membantu mengikat makna dari aktivitas dan refleksi tadi menjadi poin-poin berikut ini. Yang pertama, setiap orang itu unik, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan yang kita miliki ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Tidak ada manusia yang sama. Kalau semua sama, hidup jadi tidak seru. Maka syukurilah apa yang sudah kita miliki. Nah, mungkin dari pembelajaran tadi bisa diambil kesimpulannya seperti ini ya. Selanjutnya, sekarang tanyakan pada ibu atau ayahmu apa sifat yang kurang baik yang kamu miliki. Tanyakan bagaimana cara mengubahnya. Nah, di sini kita bisa menyuruh anak-anak untuk belajar mewawancarai atau belajar bertanya terhadap orang di sekitar kita yang dekat tentang penilaian kita seperti apa. Terus di sini ada kita kasih untuk para orang tuanya. Nah, tips atau saran ya, saat proses aktivitas biasanya ada pelajar yang lebih menonjol atau berbeda dengan yang lain. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan menanyanya ketika proses refleksi. Terus di sini kita bisa lihat untuk refleksinya, tulis pengalaman menarik yang dialami selama sesi di sini. Kita berikan pembelajaran kepada peserta didik. Lalu kita akan melakukan asesmen. Nah, untuk ke peserta didik ya, ada yang berupa tes formatif, ada yang berupa tes sumatif. Terus kita pun harus memberikan refleksi kepada peserta didik. Jangan lupa lembar observasi gurunya juga. Lembar observasi guru, nih nama peserta didiknya apa? Apakah selama proses pembelajaran itu belum berkembang, mulai berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Nah, kita bisa lihat kemajuan anak-anak itu ya. Terus di sini asesmen sumatifnya. Lembar ini bisa digunakan oleh peserta didik untuk mengukur dirinya sendiri seputar pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan materi pada proyek ini. Aku paham identitasku, paham tidak? Nah, kita bisa berikan sebuah
lembar observasi ya. Kalau misalkan paham, sedikit paham di sini, mulai paham di sini, eh, paham di sini. Nah, ini sangat paham mungkin di sini nih, sesuai dengan banyak lembaran ininya ya, daun pohon kecil ini. Bagus sekali. Nih, asesmen formatif. Kalau asesmen formatif ini dilakukan beriringan dengan pengerjaan setiap aktivitas pada proyek. Ada beberapa proyek yang pada aktivitasnya mengandung asesmen formatif untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik. Misalkan gini, membuat gambar bisa digunakan oleh peserta didik untuk menuliskan refleksi sepanjang mengerjakan proyek. Untuk SD, awal bisa meminta bantuan orang tua atau walinya masing-masing atau bisa dibantu oleh guru. Hal yang dulu aku mungkin sekian untuk pembelajaran contoh modul ajar di fase A kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 2 ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk para pendidik dan juga tetap selalu berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita di sini belajar, berusaha, ikhtiar. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadikan berkah untuk diri kita sendiri dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau begitu, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya atau ibu dosen saya, Ibu Evi. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran video modul ajar dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.